Terkait banyaknya pihak yang berasumsi penjadwalan pemilu 2024 dengan gerakan tertentu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustopha menegaskan tidak ada politisasi dalam penetapan jadwal pemilu. Penetapan ini sudah dipertimbangkan oleh seluruh stakeholder, terutama KPU dan Bawaslu. Saan menyebut tanggal tersebut juga sudah diajukan oleh KPU jauh-jauh hari untuk melonggarkan dan meminimalisir beban kerja petugas di lapangan. Justru kalau kita tarik ke 14 Februari sampai ke Pilkada 2024 tanggal 27 itu menjadi lebih longgar 1 bulan kan gitu. Sehingga KPU punya waktu untuk menyusun tahapan dari tanggal 14 yang harusnya 21 Februari itu kan menjadi lebih longgar 1 minggu. Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra menyebut, KPU telah mengajukan beberapa tanggal sebelumnya kepada pemerintah dan DPR. Tanggal 14 Februari akhirnya ditetapkan di dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Mendagri dan penyelenggara pemilu karena mempertimbangkan beban kerja petugas di lapangan, efisiensi waktu, serta menjelang libur Lebaran 2024. Nah, kemudian kami mengkaji kembali sepertinya untuk persiapan, apalagi ini menjelang Ramadan kan. Jadi kalau bisa kemudian rekapitulasinya itu bisa dilakukan sebelum Ramadan. Anggota Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai, peningkatan kualitas pemilu merupakan tanggung jawab semua pihak, baik penyelenggara, peserta pemilu, maupun masyarakat pemilih. Untuk itu, Zulfikar meminta seluruh pihak untuk menjaga kualitas pemilu dengan tidak melakukan electoral fraud atau upaya manipulasi dan kecurangan pemilu. Ayo kita mengikis pelan-pelan electoral fraud yang selama ini selalu kita alami dan kita harapkan untuk memang bahkan tidak ada sama sekali ya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustopha menyebut penetapan jadwal pelaksanaan pemilu merupakan awal dari proses panjang pesta demokrasi. Saan menilai masih banyak tantangan ke depan, terutama penyelenggaraan pemilu di masa pandemi COVID-19, di mana segala proses harus dilakukan dengan protokol kesehatan, serta anggaran yang terbatas. Saan meminta KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk melakukan efisiensi anggaran, karena Indonesia juga masih dalam masa pemulihan ekonomi. Efisiensi anggaran itu penting lah, karena kita dari pandemi itu kan banyak problem anggaran kita kan, keuangan kita kan pasti terganggu juga. Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan minat masyarakat sipil untuk berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu 2024 cukup tinggi, dengan jumlah pelamar anggota KPU sebanyak 800 orang dan calon anggota Bawaslu sekitar 300 orang. Komisi 2 memegang teguh prinsip integritas yang harus dimiliki anggota KPU dan Bawaslu, agar kinerja mereka ke depan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dia bisa menempatkan, membangun komunikasi secara baik, ya, dengan tidak menghilangkan posisinya sebagai lembaga yang independen atau orang yang independen, yang imparsial dan seterusnya. Gitu. Itu kan dibutuhkan kekuatan mental yang cukup baik juga. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus meminta komisioner terpilih nantinya dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, sehingga partisipasi publik meningkat, serta Indonesia bisa mendapatkan pemimpin dan anggota parlemen yang berkualitas. Harapan kami adalah bagaimana demokrasi ini makin lama makin berkualitas. Itu adalah harus menjadi komitmen bagi semua anggota komisioner yang akan terpilih dan ditetapkan oleh pemerintahan nantinya. Begitu juga kepada Bawaslu, bagaimana dia bisa mencermati perjalanan pelaksanaan daripada demokrasi itu sendiri. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Nasir Jamil menyoroti permasalahan pemilu 2019 yang memakan sedikitnya 892 korban jiwa dan lebih dari 500 petugas jatuh sakit karena kelelahan. Nasir meminta komisioner yang terpilih nantinya dapat mencegah hal serupa terulang. Informasi teknologi yang akan dimanfaatkan dan akan digunakan oleh penyelenggara pemilu pada 2024 itu diharapkan bisa mencegah memori buruk bangsa ini terkait dengan meninggalnya para penyelenggara pemilu di tahun 2019 yang lalu. Komisi 2 direncanakan akan merampungkan hasil seleksi di rapat pleno internal pada 17 Februari 2022. Hasil rapat kemudian akan diserahkan ke Badan Musyawarah atau BAMUS DPR RI untuk kemudian diputuskan pada rapat paripurna pada hari Jumat 18 Februari mendatang.
Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.